Selamat malam kepada Bapak Putu Hari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Faktor Risiko Readmission Pasien Diabetes menggunakan Explainable AI atau SAP. Fokus melihat ini adalah remission dini, yaitu pasien diabetes yang kembali dirawat dalam waktu kurang dari 30 hari setelah pulang. Saya menggunakan dataset diabetes 130 dari US Hospital yang berisi record berjumlah 766 rekam medis dari 130 rumah sakit dengan 47 fitur klinis. Intinya, penelitian ini tidak hanya ingin membuat model prediksi, tetapi juga ingin menjelaskan faktor klinis apa yang membuat pasien berisiko kembali dirawat. Masalah utama yang saya angkat adalah remission 30 hari pada pasien diabetes. Remission ini penting karena dapat menjadi sinyal bahwa transisi perawatan dari rumah sakit ke rawat jalan yang belum berjalan optimal. Dampaknya ada dua. Dari sisi pasien, rawat inap berulang dapat memperburuk kondisi fisik, psikologis, dan meningkatkan risiko komplikasi. Dari sisi rumah sakit, readmission menambah beban biaya, penggunaan tempat tidur, dan bisa mencerminkan kualitas perawatan yang belum maksimal. Masalah ini juga sulit diprediksi secara manual karena faktor risikonya saling berkaitan. Misalnya, usia lanjut, komorbiditas, penggunaan banyak obat, dan riwayat kunjungan sebelumnya. Yang gap yang ingin saya isi adalah keterbatasan model prediksi yang hanya menghasilkan skor atau label risiko, tetapi sulit menjelaskan alasan di balik prediksi tersebut. Dalam konteks klinis, hasil seperti itu kurang cukup karena tenaga medis perlu mengetahui faktor apa yang mendukung risiko pasien. Karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah membandingkan tiga model machine learning, yaitu logistic regression, random forest, dan XGBoost. Setelah model terbaik ditemukan, model tersebut dijelaskan menggunakan SAP. Output akhirnya adalah model prediktif terbaik, ranking top 10 faktor risiko, serta interpretasi global dan lokal yang lebih mudah dipahami. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yang langsung dipetakan ke tiga tujuan. Pertama, bagaimana performa logistic regression, random forest, dan XGBoost dalam mengklasifikasi risiko readmission 30 hari. Tujuannya adalah mengukur performa menggunakan AUC ROC, AUC PR, F1 score, precision, dan recall melalui 5-fold cross validation dan holdout test set. Kedua, fitur klinis apa yang paling berkontribusi terhadap prediksi readmission. Tujuannya adalah meranking top 10 fitur berdasarkan mean absolute safe value. Ketiga, bagaimana arah pengaruh fitur tersebut? Apakah menaikkan atau menurunkan probabilitas readmission? Tujuannya adalah menginterpretasi hasil dengan summary plot, bar plot, waterfall plot, dan dependency plot. Batas penelitian yang saya buat agar hasil tidak ditafsir melebihi ruang lingkupnya. Dataset yang digunakan terbatas pada diabetes 130 US Hospital periode 1999 sampai 2008 di Amerika Serikat. Target dibuat biner, yaitu remission kurang dari 30 hari sebagai kelas positif, sedangkan lebih dari 30 hari dan tidak remission sebagai kelas negatif. Model yang digunakan dibatasi pada logistic regression, random forest, dan XGBoost, sementara XSI atau Ensemble AI yang digunakan hanya SAP. Penelitian ini juga belum ditujukan untuk penggunaan klinis langsung. Selain itu, dataset belum mencakup faktor sosial ekonomi, gaya hidup, dan determinan sosial kesehatan, sehingga hasilnya perlu divalidasi lebih lanjut jika ingin diterapkan pada konteks Indonesia atau data klinis modern. Dataset yang digunakan adalah dataset publik diabetes 130 US Hospital dari UC Machine Learning Repository. Dataset ini berisi jumlah record 100.000
rekam medis pasien diabetes dari 130 rumah sakit di Amerika Serikat pada periode 1900 sampai 2008. Dataset ini memiliki 47 fitur klinis seperti demografi, durasi rawat, jumlah prosedur laboratorium, jumlah obat, diagnosis, serta riwayat kunjungan. Variabel target awalnya memiliki 3 kelas, yaitu kurang dari, lebih dari, dan tidak sama sekali. Dalam penelitian ini, target ditransformasi menjadi biner agar fokus penelitian benar-benar pada remission dini dalam 30 hari. Secara umum, pipeline eksperimen terdiri dari 6 tahap. Pertama, load dataset. Kedua, preprocessing yang mencakup EDA, cleaning, encoding, dan transformasi target. Ketiga, splitting data dan smooth. Keempat, training model untuk logistic regression, random forest, dan XGBoost. Kelima, evaluasi model menggunakan beberapa metrik. Terakhir, model terbaik dianalisis menggunakan SAP. Dengan alur ini, penelitian berjalan runtut. Data yang disiapkan terlebih dahulu model dibandingkan secara kuantitatif, lalu model terbaik dijelaskan interpretatif. Keputusan pra-pemrosesan. Pada tahap ini ada beberapa keputusan penting. Target dermated diubah menjadi biner. Data pasien yang meninggal dihapus karena klinis mereka tidak mungkin mengalami remission. Untuk missing value, fitur data yang hilang yang sangat tinggi dihapus. Race diimputasi dengan modus dan baris dengan diagnosis kosong dihapus. Fitur seperti age, time, in hospital, 6 lab, prosedur, 6 medication, dan riwayat kunjungan dipertahankan karena relevan dengan risiko remission. Fitur obat near zero variance dihapus karena tidak memberi informasi prediktif. Kode diagnosis ICD-9 dikelompokkan menjadi kategori penyakit yang lebih luas agar kardinalitas lebih rendah. Untuk encoding age menggunakan ordinal encoding, fitur biner, dan obat menggunakan label encoding, sedangkan fitur nominal dan kategori diagnosis menggunakan one hot encoding. Model dibandingkan. 3 model dipilih karena karakteristiknya berbeda-beda. Logistic regression digunakan sebagai base linear. Model ini sederhana, cepat, dan interpretasinya relatif mudah, tetapi mungkin kurang mampu menangkap hubungan non-linear. Random forest dipilih karena model ini ensemble berbasis Bayesian. Kelebihannya lebih stabil dan cukup tahan terhadap noise, tetapi interpretasinya tidak sederhana seperti model linear. XGBoost dipilih sebagai model boosting yang biasanya kuat pada data tabular dan juga kompatibel dengan tree explainer SAP. Jadi, perbandingan ini tidak hanya melihat model mana yang baik, tetapi juga membandingkan baseline, Bayesian, dan boosting. Evaluasi model dirancang agar adil dan menghindari data leakage. Data dibagi menjadi training set 80% dan test set 20%. Pembagian dilakukan pada level pasien, bukan level encounter. Agar kunjungan dari pasien sama tidak tersebar di training dan test, pada training set digunakan 5-fold straight cost validation. Smooth hanya diterapkan pada training fold, bukan validation fold atau test set. Ini penting agar data sintetis tidak bocor ke proses validasi. Hyperparameter dicari menggunakan grid search CV atau randomized search CV dengan objektif F1 score dan atau AOC ROC. Karena kelas remission kurang dari 30 hari, hanya sekitar 11,2%, metrik seperti AOC, PR, recall, dan F1 score menjadi sangat penting untuk menilai kemampuan model mendeteksi kelas minoritas. SAP dijelaskan secara sederhana. Setelah model terbaik diperoleh, saya menggunakan SAP untuk menjelaskan hasil prediksi. Secara sederhana, SAP memberikan nilai kontribusi seperti fitur. Nilai kontribusi pada setiap fitur. Jika nilai SAP positif, fitur tersebut mendorong prediksi ke arah risiko remission yang lebih tinggi. Jika nilainya negatif, fitur tersebut menurunkan probabilitas remission. SAP yang digunakan pada dua level global menjelaskan level global
menjelaskan faktor penting pada populasi, misalnya melalui summary plot dan bar plot. Level lokal menjelaskan alasan prediksi pada satu pasien tertentu, misalnya waterfall plot. Dengan begitu, hasil model tidak berhenti pada angka performa, tetapi dapat ditelusuri alasan klinisnya. 6 skenario pengujian yang saya lakukan. Skenario pertama, membandingkan performa logistic regression, random forest, dan XGBoost. Skenario kedua adalah mengevaluasi dampak smooth dengan membandingkan kondisi tanpa smooth dan dengan smooth. Skenario ketiga adalah optimisasi hyperparameter untuk memperoleh konfigurasi terbaik. Setelah model terbaik terpilih, skenario keempat dilakukan dengan menganalisa menggunakan SAP global untuk mendapatkan top 10 faktor resiko. Skenario kelima dilakukan dengan menggunakan SAP lokal, yaitu waterfall plot pada pasien representatif, misalnya true positif, true negatif, dan kasus salah klasifikasi. Skenario keenam adalah hasil analisis interaksi fitur dengan dependensi plot. Alurnya dibuat dari evaluasi model dulu, baru interpretasi faktor resiko. Algoritma penelitian dapat diringkas menjadi dua bagian. Algoritma pertama yaitu train dan evaluate. Data di pre-processing dulu, kemudian dilakukan Bayesian level split 80 banding 20%. Setelah itu, 3 model disiapkan masing-masing divalidasi dengan cross validation smooth, dilatih ulang dengan hyperparameter baik, dan dievaluasi pada test set. Model terbaik kemudian dipilih dan dianalisa menggunakan SAP. Algoritma kedua menjelaskan 5 fold cross validation dengan smooth. Pada setiap fold, smooth hanya diterapkan pada training fold, sedangkan validation fold tetap data asli menggunakan prosedur ini. Dengan menggunakan prosedur ini, proses validasi tetap lebih realistis dan risiko data leakage dapat dikurangi. Output penelitian yang diharapkan terdiri dari dua jenis, hasilnya kuantitatif dan hasilnya interpretatif, atau dapat mudah dijelaskan. Hasil kuantitatif berupa tabel performa logistic regression, random forest, dan XGBoost berdasarkan AUC-ROC, AUC-PR, F1 score, precision, recall, dan confusion matrix. Hasil interpretatif berupa top 10 fitur yang paling berpengaruh berdasarkan mean absolute sub value, serta visualisasi sub dalam bentuk summary plot, bar plot, waterfall plot, dan dependency plot. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah, fitur apa yang paling berpengaruh, seberapa besar kontribusinya, apakah fitur tersebut menaikkan atau menurunkan probabilitas recognition. Rencana kegiatan penelitian berjalan selama 6 bulan. Bulan pertama sampai kedua difokuskan pada studi literatur. Untuk bulan kedua sampai bulan ketiga melakukan pengumpulan data dan preprocessing data, termasuk perbandingan model, smooth, optimasi, dan SAP direncanakan pada bulan keempat sampai kelima. Terakhir, hasil analisis penyusunan laporan dilakukan pada bulan ke-6. Phase eksperimen dan phase paling krusial karena menentukan validitas performa model dan kualitas interpretasi SAP. Sebagai penutup, kontribusi penelitian ini ada 3. Pertama, kontribusi metodologis berupa pipeline evaluasi yang rapi, preprocessing, Bayesian level split, smooth hanya pada data training, 5-fold cross validation, dan whole hot test. Kedua, kontribusi analitis berupa identifikasi top 10 faktor risiko dengan nilai kontribusi yang terukur melalui SAP. Ketiga, kontribusi praktis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menentukan tenaga medis yang memahami faktor pemicu remission, bukan hanya menerima skor risiko dari model. Jadi machine learning digunakan sebagai alat prediksi, sedangkan SAP digunakan sebagai alat penjelasan. Slide terakhir ialah referensi inti yang menjadi dasar proposal yang saya lakukan, mulai dari dataset hingga penelitian machine learning untuk prediksi remission, penelitian SAP untuk interpretasi, smooth untuk class imbalance, metrik evaluasi klasifikasi. Demikian presentasi proposal saya. Terima kasih kepada Bapak Putu Hari
atas waktunya yang diberikan.